Aku bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, kami bangsa Indonesia. Berketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat, kami bangsa Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kami bangsa Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Ini hari Jumat dengan waktu yang memang terbatas. Tanggal 5 Juli 2024 para tokoh nasional hadir untuk memperingati sekaligus sebagai motivasi dekret presiden kembali ke Undang-Undang 45. Mengenai sejarah itu sudah tahu lah kita bagaimana KMB 49 dan seterusnya, Undang-Undang Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang sementara, kemudian akhirnya karena begitu crowded, kembalilah kita kepada Undang-Undang Dasar 45. Kejadiannya mungkin samalah kurang lebih ya dengan hari ini, bagaimana Undang-Undang Dasar 2002 itu sangat kacau sehingga kita rakyat menghendaki agar kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Untuk bersingkat waktu, kita mohon sambutan pengantar pendahuluan dari Mas Sri Bintang Pamungkas sehingga lengkaplah sudah potretnya, dan kemudian nanti ada sambutan dari para tokoh senior, antara lain Bapak Jenderal Bambang Subianto, Pak Slamet Subianto. Nah kemudian nanti yang lain-lain akan menyusul, termasuk Bang Pari Lubis, Pak Muslim Arbi dan sebagainya nanti. Nah kemudian nanti ada pembacaan teks proklamasi oleh saudara atau Bung Luis Pandapotan Lubis. Nah itu ada latar belakangnya. Sebenarnya itu adalah teks proklamasi, itu adalah preambul Undang-Undang 45. Cuman karena di Reknas ketinggalan, akhirnya dibuatlah proklamasi itu seperti itu. Tapi sebenarnya teks proklamasi itu adalah preambul atau pembukaan Undang-Undang 45. Nah nanti mungkin ada penjelasannya. Nah setelah itu ada penutup dari Mas Bintang untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari yang bersejarah 65 tahun yang lalu, yaitu dipermaklumkannya dekret oleh Presiden Soekarno kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setelah Badan Konstituante yang dirancang sejak tahun 1950 melalui pemilu 1955 itu gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar untuk Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 50. Karena kegagalan itu mengakibatkan situasi yang berbahaya bagi negara, maka Bung Karno setelah mendapat saran dari banyak pihak itu menyampaikan dekret Presiden 5 Juli
Dalam dekret presiden itu disebutkan situasi yang berbahaya sebagai akibat gagalnya konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru, yang berarti bahwa negara ini pada waktu itu menjadi tidak punya pegangan. Dan oleh karena itu Bung Karno bahkan semula Bung Karno itu khawatir, takut. Tapi atas nasihat dari banyak pihak yang menyatakan bahwa bikin saja atas nama bangsa Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Maka Bung Karno kemudian maju dan menyampaikan dekret tersebut. Di dalam dekret tersebut, selain menyampaikan situasi bahaya karena kegagalan dari badan pembuat undang-undang dasar yaitu konstituante, Bung Karno juga menyampaikan bahwa dekret itu tidak terlepas dari Piagam Jakarta. Bahkan disampaikan merupakan satu kesatuan dengan Piagam Jakarta. Nah, nanti tentang Piagam Jakarta itu ada penjelasannya tersendiri. Saya kira pembukaan dari saya adalah seperti itu. Kita memperingati lahirnya Undang-Undang Dasar 45 kembali, dan dekret ini tidak pernah sampai hari ini dicabut. Oleh karena itu sampai hari ini dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu masih tetap berlaku. Nah, sebagai akibat munculnya Undang-Undang Dasar 2002 yang dirancang oleh mereka yang memang tidak suka, tidak menginginkan Republik Indonesia Proklamasi 45 ini bangkit menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, maka menjadi penting bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu mengakibatkan berbagai macam kekacauan dalam pelaksanaannya selama 20 tahun lebih terakhir ini. Nah, kekacauan itulah yang juga dikhawatirkan oleh Bung Karno pada waktu itu, sehingga sekaligus dalam memperingati hari lahirnya kembali Undang-Undang Dasar 45 ini juga gerakan sekarang ini untuk menuntut kembalinya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berjalan. Nah, tinggal menunggu waktu. Pertama, agar segala macam kekacauan, kerusakan yang terjadi sebagai akibat munculnya Undang-Undang Dasar 2002 itu selesai dan habis segera. Maka kembali kita menuntut diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan saya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Acara yang disampaikan oleh Pak Bintang sebenarnya kembali memperingati dekret adalah upaya untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Kita tahu semuanya bahwa saat ini kita kacau balau, dan itu sebenarnya by design. Kenapa kita kacau balau? Karena kita tidak menggunakan sistem atas dasar nilai kita sendiri, yaitu Pancasila. Tapi kita dipaksa untuk menggunakan sistem mereka. Demokrasi adalah satu sistem yang secara langsung menghancurkan kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini kita ingin membangkitkan kembali semangat anak bangsa untuk bersatu padu menyelamatkan bangsa ini yang sudah ada di ujung tanduk kehancuran. Kita di sini, saya kira kita sudah berumur,
bukan karena kita ingin mengejar suatu jabatan, tapi karena kita ingin bahwa ke depan anak-anak cucu kita bisa menikmati hidup di negara ini dengan aman, damai, dan berkemakmuran. Nah, perjuangan ini harus kita perjuangkan dengan segala macam cara demi kepentingan itu. Kebersatuan diperlukan, sangat diperlukan. Tinggalkan ego yang sementara ini masih ada di kelompok-kelompok kita. Harus kita tinggalkan, kita mari bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, itu berarti kita kembali untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penjabaran dari de facto. Apa de facto? Pancasila. Karena Pancasila itu nilai itu hasil interaksi ruang dan waktu. Jadi bangsa ini bangsa yang percaya adanya Tuhan Maha Kuasa, bangsa yang brilian semua, dan bangsa yang punya rasa persatuan kesatuan, bangsa yang punya etika dan budaya, dan bangsa yang profesional. Ini dihancurkan karena kita merdeka itu bangsanya dulu baru negara. Jadi negara itu ada alat untuk mencapai tujuan. Nah, untuk itu karena kita merdeka bangsanya dulu yang dikat oleh nilai, maka siapa saja yang mendirikan negara dimulai dari bangsanya dulu baru negara, yang dihancurkan ada nilai yang dihancurkan. Tidak ada lagi ketuhanan Maha Kuasa, sekarang yang ada keuangan yang Maha Kuasa. Tidak ada peri kemanusiaan, yang tonjolkan HAM. Padahal kita kalau sepakat sebagai satu bangsa, HAM itu tidak buang. Yang harus kita tunjukkan adalah hak asasi bangsa. Persatuan kesatuan dihancurkan dengan otonomi daerah. Apalagi setelah kementerian, departemen berubah dari kementerian. Sebenarnya kita sudah federal ini. Ya. Tidak ada musyawarah lagi, tapi yang ada adalah voting, jumlah suara. Ya. Sehingga Profesor Bintang satu nilainya sama dengan tukang becak satu. Tapi kalau musyawarah itu hak bicara. Kalau sekarang kita bicara masalah kesehatan, maka dokter yang berhak bicara, bukan orang lain. Ya. Itu. Dan kemudian yang keempat, bangsa ini profesional. Kelima, profesional. Pinter-pinter bangsa ini semua. Dan oleh karena itu, karena Indonesia terletak pada pusat mineral dunia, menjadi incaran semua bangsa-bangsa luar, maka bagaimana menguasainya? Maka itulah caranya. Ya, demokrasi, ya, itu ada sebagai alat aja untuk bagaimana mengajukan negeri ini. Saya kira itu dulu aja. Untuk penjelasan lanjut nanti kita ngobrol di tempat yang lebih adem dan banyak waktu.